Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ila sadaqallahul 'azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya menjelang tarawih dan witir rahmatullah. Alhamdulillah bertemu kembali pada malam hari ini setelah bertemu dalam jamaah Ramadan tahun lalu. Alhamdulillah bertemu kembali tahun ini, walaupun mungkin dengan beberapa orang tidak bertemu lagi. Ada yang sudah meninggal. Alhamdulillah, kalau kita hitung-hitung malamnya, malam hari ini malam ke-17. Ada yang malam ke-18. Malah ada yang lebih awal lagi. Ada yang mulai hari Sabtu. Di daerah Nagan itu mulai Sabtu. Kalau kita di sini ada yang mulai Senin dan ada yang mulai Selasa. Alhamdulillah tidak apa-apa. Daripada ada yang belum mulai ada juga. Nasib yang belum mulai. Yang memang orang tidak berpuasa, kapan mulai. Ada itu. Malah beberapa kali sempat kita lihatlah begitu. Ada secara terang-terangan, ada secara diam-diam. Syukur alhamdulillah kita sudah berada pada 16 hari, insyaallah malam hari ini malam 17. Sebagaimana biasa, tidak ada lain yang sering kami sampaikan bahwa ibadah ini senantiasa kita antar dengan doa. Tak intat dengan doa. Kita melakir kepada Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Itu hal yang penting di antara yang lain-lain penting-penting juga. Karena ini hubungan batin kita dengan Allah. Ya Allah, terima ibadah Lu, ya Allah. Kadang sampai meneteskan air mata. Kadang-kadang ya Allah hanya si puasa terakhir bagi Lu. Kita mengeluh pada Allah. Dan itu sebenarnya inti ibadah itu. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadat. Dan salat itu sendiri adalah doa. As-salah ad-doa. Dikala tidak terhubung hati kita dengan Allah, berarti tidak nyambung pula doa itu. Doa ya doa, kita ya kita, Allah ya Allah. Tidak ada kesan apa-apa. Maka kami senantiasa memulai di situ. Memulai bahwa ibadah ini kita barengi dengan doa. Maka semenjak buka puasa, setelah kita meneguk apakah seteguk air, 2 teguk air, 3 teguk air, doa kita antarkan dengan bermacam-macam doa lah. Jangan baru habis 1 piring nasi baru berdoa. Umat tidak tinggal. Ya. Yang tiada rencana doa, menyuka habis 1 piring baru doa. Punkah ada rencana doa. Itu kan doa yang Rasul ajarkan. Ini hal barangkali yang sudah biasa
kita ikuti dalam ceramah-ceramah singkat seperti ini. Ya, tausiah-tausiah singkat. Saya betul-betul singkat ceramah ini. Biasa kalau pakai pedium lama itu. Pakai pedium lama. Maka saya minta tak usah pakai pedium supaya singkat saja. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Allah sangat senang kepada kita hambanya yang memperbanyak doa. Dalam sebuah hadis kudusi yang maknanya, aku sangat senang kepada hambaku yang bermanja-manja denganku, yang merengek-rengek kepadaku. Coba ejit, ya Allah. Sama dengan pujangga-pujangga Arab. Sebuah kalimat orang yang ahli bahasa Arab, sastra Arab, ilahi anta maksudi. Oh Tuhanku, engkaulah harapan tujuanku. Maksudi yang menjadi sasaranku. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridhamu lah yang ku cari. Bukan ridha orang. Kalau ridha orang tidak ikhlas kita, ria. Wa ridhaka matlubi. Ridhamu lah ku cari. Bangun kita malam-malam mencari ridha Allah. Senangnya Allah karena kita begitu banyak Allah senangkan kita. Begitu tidak mampu kita balas, Allah berikan kita senang. Coba kita pikir. Ya, dalam segala segi. Cuman Allah gambarkan saja wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kamu sekalian menghitung-hitung nikmatku, ya, pasti kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Nah, ini kan pengetahuan biasa, ilmu biasa. Cuman mari kita terapkan ke dalam diri kita masing-masing. Ada semacam kontak batin kita dan Allah. Ini yang paling utama. Ya, coba kita bayangkan kalimat itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbatak. Berilah kepadaku ya Allah cinta kasih sayangmu. Itu kadang-kadang seorang penulis sastra itu di suasana malam, keheningan malam, dia menulis itu dalam bentuk puisi-puisi, sehingga keluar sebuah buku sastra dalam bahasa Arab. Kalimat-kalimat itu terkumpul di dalam kitab balaghah namanya. Kitab balaghah, kitab bahasa Arab yang menyangkut masalah sastra. Bukan lagi kajian kaidahnya, bukan lagi nahwu sarafnya, tapi sudah inti daripada bahasa itu. Nah, kalau kita barangkali semacam bahasa pujangga gitu. Sampai sekarang masih ingat itu. Ada sebuah kalimat lain. Kepingin sekali kita untuk mendapatkan surga. Tapi rasanya amal ibadah kita tidak cocok dapat surga. Nah, dia ungkapkan juga, lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tidak sepantasnya aku menjadi penghuni neraka surga firdausmu ya Allah. Lastu lil firdausi ahla. Tidak cocok rasanya saya menjadi penghuni surga firdaus milikmu ya Allah. Wala aqwa ala naril jahim, tapi juga aku tidak mampu menahan panasnya api neraka jahim. Nah, coba bayangkan. Jadi bahasanya itu tidak, padahal tujuan minta surga, tetapi tidak langsung. Yang anak mimit laki bertanya, ya itu cukup galak lo tanya. Tapi henang entap lo, ya dipangguk tanya kan. Tapi henang entap lo. Yang betul-betul hati itu daripada lagi teror tanya nu blo apa. Nah, ini coba bahasa. Itu cukup muhul lo tanya. Tapi henang entap lo ya. Tak bayangkan. Tujuannya disampaikan dengan sangat halus. Inilah orang yang ahli bahasa itu halus memang bahasanya. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Tidak sepantasnya aku menjadi penghuni surga firdaus, tapi neraka jahim pun tidak sanggup aku tahan. Fahabli taubatan, oleh karena itu ya Allah terimalah taubatku.
Karena lewat Allah terima taubat itu jalan menuju surga, termasuk surga Firdaus. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, ampunilah segala dosaku, fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun daripada segala dosa. Coba bayangkan. Itu dalam bait-bait puisi. Bukan hadis dan bukan ayat. Tetapi kalimat, boleh dikatakan kalimat bijak yang keluar dari lubuk hati, ya, orang-orang yang memahami bahasa diungkapkan di dalam kalimat-kalimat yang menyentuh hati kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, yang pertama, yang kedua, kita singgung juga sedikit. Malam ini kan nuzul Quran. Nuzul Quran. Ada yang diperingati secara kenegaraan, ya, ada peringati secara kota. Di kota kita malam hari ini kan di Islamic Center, ya, juga di mana-mana lah, ada yang di kampung. Ya, biasa dibarengi dengan kenduri khatam Al-Quran. Ya. Tapi yang paling penting bahwa nuzul Al-Quran ini itu kejadiannya pada masa Nabi berusia 40 tahun. Jadi Nabi, kalau bahasa kita, diangkat menjadi rasul usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu usia yang sudah matang lah gitu. Dan bukan SK namanya, tetapi semacam pegangan yang paling utama, apa yang beliau laksanakan itulah tadi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Proklamir jahiliyah ke Islamiyah dengan ilmu. Iqra' kan perintah membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. 2 kali Iqra'. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu nuzulnya. Makna nuzul itu kan turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril turun ke langit dunia. Waktu itu Nabi berada di Gua Hira. Gua Hira ya. Sudah jauh Gua Hira di Mekah lah. Ya. Di daerah Jabal Nur. Abang tanya ada si guha-guha itu. Ha? Pada guha nak tanya. Hai betul apa guha tanya, guha Jepang, guha Uli. Betul sejarah sih, yang nak sejarah sih. Jadi kalau di Mekah yang paling masyhur 2 gua, namanya gua Hira. Nya bahasa Aceh guha. Nya kan guha dah ke hana merasa. Gua Hira tempat Rasul Nabi menerima wahyu pertama. Satu lagi Gua Sur. 10 tahun setelah beliau menerima wahyu pertama, tahun ke-11 masa kenabian, beliau hijrah. Hijrah itu beliau bersembunyi di dalam Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Dalam sejarah dikatakan ada 3 malam 2 hari, begitulah kira-kira. Jadi Gua Sur itu tempat persinggahan dari Makkah menuju ke Madinah. Sedangkan Gua Hira ini tempat Nabi beribadat. Tempat Nabi beribadah. Bahasa dalam sejarah disebut tempat Nabi berkhalwat. Tapi bukan seperti orang berkhalwat yang ditangkap oleh WH. Lagi itu khalwat iblis itu, ya, tapi khalwat bersunyi-sunyi dia, ya, bersunyi-sunyi untuk semacam uzlah dia, mengasingkan diri daripada keramaian. Walaupun kita tidak perlu nyopo ajak bukit panggul ya, bukan berkhalwat hana ada perlu. Di rumah juga boleh kita berkhalwat, ya. Maka saya pernah sampaikan di rumah kita ada satu tempat beribadat. Bisa kita bersunyi-sunyi di rumah, apakah di pojok rumah, apakah di mana, ada sebuah tempat atau sebuah ruangan yang untuk beribadat. Ya, bebas di situ. Yakin kita suci, tempat beribadat.
Tahajud kita di situ, ya, baca Al-Quran di situ. Pokoknya tempat beribadah lah. Sastri sampaikan itu. Tempat beribadah satu harus ada di rumah kita. Satu lagi, ini walaupun mengulang ini, tempat memandikan jenazah. Nah, ada pegawai rumah baik tua, tangta semano jenazah teman. Dia orang tua, tuan pernah semano jenazah, tengok apa rumah pak semano. Alah, tuan semano mereka pak je. Rumah raya. Okey kakak. Meh bak tempat hai kah nak layak, hai rumah lagak. Tetapi sepertinya tidak teringat. Ketua kan, desain rumah luar biasa ke. Mungkin kan sama lantai. Dia meninggal, nampak teman no. Dia bah nampak teman kan, sabahnya anjing dah telok juga pada bapa kamar mano biasa kan. Ya. Maka tuan pegas darinya tempat ibadah atau berkhaluat di rumah, bersunyi-sunyi katanya. Dikala orang lain tidur semua, kita bangun beribadah. Yang ada tempat yang khusus sebenarnya, hang khusyuk dia. Hang khusyuk. Bed di samping kursi tamu hinan ju. Haja apabila suci, tapi khusus je. Na sajadah hinan, na Al-Quran hinan. Ya, abah tu tempat mana? Ya, kalau kita kembangkan makna khalwat tadi, bersunyi-sunyi. Walaupun di rumah baik tulis hilang, baik tulis tempat memandikan jenazah, baik tulis hilang. Takut tembakau anak media ni. Tak sah mantaunya buat rumah tanya sosok awal meninggal tempat mana hino. Tak jaga si rahasianya pengaruh hati kan. Tak tulis awal dah kakak anak media hati kemayan. Walaupunnya tak sediakan adalah untuk memandikan jenazah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Jadi nuzul Al-Quran intinya itulah, intinya ilmu. Iqra hana perintah aqimis shalah ilahana wa atuz zakahana kutiba alaikumus siyam galamna tahun kedua hijrah wa Nabi kaum Madinah. Yang itu penting tu. Cuma kadang-kadang orang kita sudah meninggalkan hal yang penting itu. Iqra-nya gino diamalkan oleh orang di luar Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka yang kuasai. Ya, ketinggalan kita yo. Tak akui, ketinggalan. Perintah ikra'nya dicegok. Coba mereka itu berlomba-lomba maju di bidang ilmu pengetahuan. Tambah teknologi loh. Ya. Aceh orang hebat kan dikenal dari semua penjuru datang ke Aceh belajar ilmu agama. Banyak kelebihan di sini. Dan sebuah tempat yang di sana dikembangkan ilmu, ya, ilmu apa saja, itu namanya akan tetap. Kita tanya umum ini nak tajak kuliah Darussalam Banda Aceh. Darussalam Banda Aceh. Darussalamnya awai nanti Darul Harbi, daerah perang ya. Dikala sudah habis perang masa konflik, berubahlah diberi nama Darussalam. Perjanjian Pak Ahli Hashmi dengan Daud Bereh, Ahli Hashmi dilanjutkan dengan beliau membangun sebuah kampus Darussalam, IAIN dan Usyah, bagaikan dua jantung kanan jantung kiri. Sampai sekarang masih ada tulisan di tubuh Darussalam, tulisan tangan Soekarno. Tekad bulat melahirkan perbuatan yang nyata, Darussalam menuju cita-cita. Ya, barangkali yang pernah kuliah ini, yang ditafai, yang haji tafainya peluncu, dengan mata musim peluncu. 2 September Banda Aceh, 2 September 1959. Maka sampai sekarang 2 September itu menjadi Hardikda namanya. Hari Pernikahan Daerah. Ada Naduaboh, ada 2 hari pernikahan di daerah Aceh khususnya. Ada Hardikda. Kalau di pusat Hardiknas. Jadi ini barangkali yang perlu kita bahwa untuk meninggalkan jahiliyah dengan ilmu. Meninggalkan jahiliyah waktu itu turun ayat Iqra, bukan aqimis shalah terus. Kalau kita tidak peduli ke ilmu, akan datang lagi jahiliyah.
meninggalkan ilmu, meninggalkan orang pandai, meninggalkan orang berilmu, meninggalkan etika, meninggalkan akhlak, akan tuh jahiliyah lo. Kan diabaikan semua. Tuh jahiliyah lo, cuman kebunan jahiliyah modern lebih hebat. Karena yang merupakan pilar dasar-dasar yang diletakkan untuk menghilangkan jahiliyah. Jadi ini perlu kita garis bawahi bahwa di mana tempat yang melangsungkan ilmu pengetahuan itu bertahan dia. PT Arun bagaimana? PT Arun. Hanali sebut PT Arun Yang disebut kemana Bapak dan Ibu? Saya mau ke Arun. Itu apa? Lihat anak di daerah Arun. Sore-sore pakai mobil, parkir di depan Masjid Istiqamah. Katanya dari mana Bu? Dari Takengon. Dari mana Bu? Dari Kota Binjai. Dari mana Bu? Dari Medan malah ada. Mau ke mana? Ada anak saya di sini di Damora. Walaupun daerah kecil. Orang terbayang bukan lagi Arun yang ekspor gas dulu. Tapi Arun sekarang karena ada kaitan dengan pendidikan. Daerah modern Arun. Alhamdulillah. Lain hana dia. ASEAN. Tinggal lu kita lewat ke di Aceh. Bakso ASEAN. Beli bakso. ASEAN. Di Keruku. Bakso PIM. Ya bayangkan. Pakai dia ke bakso. Begitu hebat dahulu. Tinggal lo ya. Main di Arun, di luar aja toko buku Arun. Alhamdulillah ada. Kenyataan, balik daerah lain. Labuan Haji, Samalangat, Tanah Merah, Blang Belade. Hangga dah ya. Yang tahu katanya, Maluh Gading, Jotrung. Pakai ni sebut-sebut ya. Mending masa depan tanpa Maluh Gading ya. Lautun. Jawapan dia ilmu. Tapi ia tak abaikannya teruk dalam jahiliyah. Jahil dulu. Makanya inti daripada nuzul Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Mungkin kelepah panjang bacutnya, mohon maaf. Inilah ada dua kesimpulan kita sampaikan. Pertama, mari kita memperbanyak doa. Yang kedua, nuzul Al-Quran ini mari kita ingat. Dan mari kita memperbanyak baca Al-Quran. Tak perlu baca Al-Quran. Ya, berkhatamlah paling kurang masing-masing kita dalam bulan Ramadannya, yang malamnya bulan 17. Sudah masuk juz ke-17. Lain pun teman, amal-amal unggulan kita apa lagi yang lain. Dan Al-Quran itu akan menemani kita di alam kubur. Hangga dah ya, hang sunyi. Hang sunyi, yang bagaimana Rasulullah? Untuk kuburmu jangan sunyi, perbanyak olehmu baca Al-Quran. Waktu hidup perbanyak baca sendiri. Beda perhatian yon nauru bacaan tu. Ya, kita baca sendiri tersimpan dalam memori kita ini. Yang baik. Demikian mudah-mudahan besar manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.